Di sini saya akan membahas apa itu pendidikan untuk suatu sistem. Jogianto menjelaskan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, sistem di dalamnya mengandung: 1. Adanya satu kesatuan organisasi. Yang kedua, 2. Adanya komponen yang membentuk kesatuan organisasi. Ketiga, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan yang lain, maupun antara komponen dengan keseluruhan. Yang keempat, adanya gerak dan dinamika. Yang kelima, adanya tujuan yang ingin dicapai. Sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun macam-macam sistem, yang pertama sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem berupa gagasan, ide, atau suatu pemikiran yang tidak terlihat secara fisik. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat bentuk fisiknya seperti apa. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi karena proses-proses terjadi di alam tanpa ada ikut campur tangan manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang sengaja dibuat oleh manusia, tentunya melibatkan campur tangan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan tak tertentu. Sistem tertentu merupakan sistem yang dapat diperkirakan secara tepat seperti yang telah diprediksikan, sedangkan sistem tak tertentu merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar untuk mengubah input menjadi output. Selanjutnya, komponen-komponen dalam suatu pendidikan. 1. Tujuan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan itu sendiri. Kedua, pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan mengabdikan kepada masyarakat, terutama pendidik di perguruan tinggi. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Yang keempat, media, metode, dan alat. Media pendidikan merupakan suatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran, sedangkan metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Alat adalah benda, media, aturan, dan hukuman. Kelima, materi pendidikan. Materi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai sesuai dengan pandangan hidup bangsa. Yang keenam, lingkungan. Wastu Soemanto mengemukakan bahwa lingkungan mencakup segala material dan stimuli di dalam dan di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologi, maupun sosial kultural. Jika peserta didik lahir di lingkungan yang tidak baik, maka kemungkinan besar peserta didik tersebut akan terpengaruh menjadi tidak baik pula. Begitu juga sebaliknya.